dampak media sosial terhadap dinamika sosial budaya di masyarakat urban, terutama di kalangan remaja di Indonesia. Nah, menurut kakak sendiri, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap kehidupan remaja urban sekarang ini? Menurut aku ini udah cukup berpengaruh ya, nggak perlu jauh-jauh mungkin dari diri aku sendiri ya, yang saat ini juga masih termasuk remaja yang kalau dari usia PKKB yang sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri, sosial media itu sudah sangat berpengaruh banget. Mungkin di Ayu juga kalau bangun tidur itu yang dicari HP gitu ya, mau ngapa-ngapain HP, selesai nge-zoom HP gitu kan, selesai kerja yang dibuka HP gitu kan. Jadi menurut aku ini udah sangat berpengaruh banget sih, apalagi sekarang juga kan banyak banget nih orang-orang yang terkait dengan budaya di sosial media gitu ya. Karena sangat penting banget juga ya kak media Betul. sosial. Terus kalau kakak ngelihatnya ada nggak sih perubahan nilai budaya lokal di gara-gara sosmed ini? Ada banget sih ya, tentunya pasti tetap ada perubahan karena kan yang tadinya itu lokal atau tradisi yang biasanya itu offline sekarang tuh online kan. Apalagi kalau sekarang tuh dengan konten kreator kan pasti tetap ada perubahan gitu ya, yang mungkin dikemas secara modern dan yang lain sebagainya. Mungkin menurut aku ini bukan hal yang negatif ya, karena kan kita juga kan mau menuju ke Indonesia emas gitu kan. Jadi memang kita harus bisa nih nyampingin diri sama yang namanya teknologi, harus bisa aware juga sama teknologi, dan mungkin semua juga harus direalisasikan dengan teknologi itu sendiri. Kayak mungkin dari segi musik gitu ya, disesuaikan sama kalau yang sekarang trennya gimana diikuti gitu. Mungkin juga dari tari-tarian dibuat jadi tren yang kalau di TikTok tuh ada FYP gitu ya, sekarang kan ada banyak banget gitu ya. Iya sih kak, setuju sih sama pendapat kakak gitu. Terus kalau kakak ngerasa nggak sih budaya luar jadi makin dominan gitu di Indonesia sekarang ini? Aku setuju banget sih ya sama hal ini, karena dilihat dari remaja yang sekarang tuh lebih seneng ya kayaknya kalau ngelihat budaya luar, kayak lebih bangga gitu ya. Apalagi sekarang lebih seneng tuh, mereka tuh lebih kayak lebih, wah gue jaksel banget nih ya kalau sekarang kayak diselip-selipin bahasa Inggris gitu kan. Padahal kalau di Lampung ada juga nih slang-slang bahasa Lampung yang keren gitu ya, mungkin orang di luar juga nggak tahu gitu ya. Dan mungkin menurut aku kita nih bisa loh lebih untuk nge-up hal ini gitu kan, biar orang luar juga tuh jadi tahu nih tentang kita, nggak cuma kita yang tahu tentang luar aja. Mungkin dengan kita tahu hal luar itu bagus ya, justru itu bisa dijadikan bahan perbandingan nih kita harusnya gimana, bukannya malah kita yang ngikutin yang luar tapi yang lokalnya malah dilupain nih, gituin aja gitu ya. Gitu ya kayak ada nggak sih hal-hal positif dari media sosial buat budaya kita sendiri? Ada banget sih yang menurut aku, karena aku sendiri juga suka banget sama yang namanya budaya. Mungkin kalau untuk suku kelahiran aku itu suku Jawa ya kalau dari orang tua, tapi kan kita tinggalnya di Lampung ya, ya. Jadi mau gak mau kita harus aware, kita harus tahu, kita harus paham tentang budaya Lampung itu sendiri. Mungkin nggak semuanya kita tahu, nggak harus jadi yang hebat banget juga ya untuk kita bisa bagi terkait dengan budaya. Karena aku juga tipe orang yang suka sama yang namanya tari-tarian, terus juga sama pakaian daerah gitu kan. Apalagi kalau di Lampung ini ada siger, ada selap khusus, ada tapis, aku suka banget sama hal itu. Jadi di sosial media juga, karena sekarang juga aku tergabung sebagai duta genre yang dimana di bawah naungan PKKBN, aku juga harus bisa nih ngebagiin tentang apa itu budaya Lampung kepada mereka-mereka di luar sana, biar remaja itu bisa untuk lebih positif dalam menanggapi media sosial itu sendiri gitu sih. Kalau kakak biasanya sukanya tari-tarian apa tuh kak? Karena kita di Lampung, aku suka banget sama tari-tarian di Lampung ini. Kalau biasanya kan lebih ke sigap pemutan gitu ya, tapi kalau di Lampung aku suka banget sama tari mutilado. Mungkin Ayu belum tahu dia, kalau mutilado tuh biasanya kayak dia tuh bawa keranjang dari bambu yang biasanya untuk bawa lada gitu loh, untuk main lada gitu, main kopi gitu. Terus juga kalau Lampung aku suka banget sama tari-tarian Jepang, apalagi waktu kemarin tuh ada tarian Bedarahuhi gitu kan, ada tari gandrung gitu kan, itu aku suka banget sih. Dan aku juga sempat bagiin tari itu di sosial media aku, karena ya seperti yang sudah aku sampaikan tadi, aku juga tipe orang yang suka banget sama yang namanya budaya, apalagi tari-tarian gitu sih. Keren banget sih kakak. Kalau menurut, tapi kenapa ya masih banyak yang justru ikut-ikutan tren luar negeri, padahal budaya kita tuh udah sebagus dan sekeren itu gitu loh? Mungkin ya kalau menurut aku itu kayak faktor pengen tahu, terus juga FOMO, kayak takut ketinggalan gitu kan. Lalu kalau lagi ngumpul sama circle itu kan kayak lagi ngomongin si A, B, C, kita taunya cuma D aja nih gitu kan. Jadi kayak wah apa sih gitu kan, jadi ikutan nyari gitu kan ya. Terus dengan hal itu juga jadi cari tahu, kalau udah cari tahu jadi tambah penasaran, kalau udah tambah penasaran kadang jadi lupa nih sama yang harusnya kan kita nih sebagai orang yang tinggal di Lampung, sebenarnya di Lampung juga ada loh hal kayak gini namanya ini gitu ya, atau ada juga kayak gini namanya ini gitu, tapi kita enggak gitu kan. Karena dari aku sendiri juga jadi ikut-ikutan gitu ya, kadang kalau lagi ada tren jadi ikut-ikutan gitu sama trending itu, dan juga jadi lupa sama budaya Lampung itu sendiri.
sendiri atau dari budaya Jawa itu sendiri. Kalau menurut kakak itu remaja-remaja kita sekarang ini makin individualis atau enggak? Kalau dari aku sendiri mungkin terbagi menjadi dua ya, ada yang iya, ada yang enggak. Kalau dari aku sendiri sebenarnya mereka yang individualis ini tetap butuh validasi ya, apalagi di sosial media kayak walaupun se-individualis itu kayak dari aku sendiri ini yang mungkin kalau dia yang sibuk sama skripsi sama kerjaan itu udah individualis banget ya teman-teman yang mau main tuh kayak udah lah besok lagi gitu ya. Cuma kalau lagi up di sosial media tetap aja kayak butuh like dari teman-teman, butuh komen gitu ya, mau gak mau kayak butuh validasi gitu dari mereka gitu sih. Kalau menurut kakak kayak polarisasi digital tuh nyata nggak sih? Nyata banget. Sebenarnya nggak cuma dari budaya ya, mungkin aku dari sosial bahkan dari politik nih yang sering jadi isu yang hangat banget dan juga kayak apa ya sulit banget ya untuk diikutin ya karena kan memang setiap hari setiap ada aja tren-tren baru atau isu-isu baru gitu kan yang dimana itu bisa ngebagi orang-orang tuh jadi beberapa kubu jadinya tuh bisa ngebuat kita tuh jadi lebih pecah lagi gitu kan. Tapi kalau di lampu ini isu yang mana tuh kayak dari banjir gitu kan yang lagi rame-ramenya di Bali gitu kan itu kayak udah semakin naik tapi ini juga ngebuat orang tuh jadi ada buzzer baru atau buzzer baru gitu kan ya. Kalau nggak sering nggak sih ngikutin berita-berita tentang hal-hal yang kayak tadi? Jelas, karena aku tinggal di sini jadi aku juga kalau dari daerahku sendiri ya di mana aku tinggal aku harus tahu nih tren apa yang ada di sini terus isu apa yang lagi hangat apalagi soal berita-beritanya gitu kan karena kalau aku nggak tahu ya gimana aku bisa tahu tentang budaya dan juga tempat tinggal aku gitu sih. Kalau menurut kakak nih kok medsos itu malah bikin orang jadi gampang konflik gitu ya kan? Karena mungkin kalau dari medsos kalau mungkin dari kayak reels atau video pendek itu kan kita kayak gini nih kita podcast kita tahu mungkinnya dari nadanya bagaimana tapi kalau cuma dari caption atau dari komentar kita kan kayak nggak bisa gitu ya ngebaca misalkan mungkin aku ngetiknya sambil ketawa-ketawa nih gitu kan tapi kamu bacanya aku tuh nadanya marah-marah gitu kan atau mungkin aku buat snapgram yang mungkin merujuk kepada satu individu gitu kan mungkin yang aku merujuknya sebenarnya aku sebagai tim yang netral tapi karena kamu tuh sudah melihat dari sudut pandang yang lain kamu melihat aku tuh sebagai tim yang kontra gitu kan dengan individual itu jadi itu sih yang membuat sering adanya konflik gitu ya dari ini ya kayak dari cara kadang apa yang kita sampaikan di media sosial dia nangkepnya beda gitu ya kan? Betul, karena kan itu juga susah banget jadi mungkin kayak kita lebih terbuka aja sih kita juga belajar gimana jadi POV-nya jadi orang lain jadi nggak cuma mandang dari yang dari diri kita sendiri gitu sih yang mungkin. Kalau pernah nggak sih kakak itu kayak lihat sendiri teman jadi berjarak karena beda pandangan di media sosial? Sering banget ini di daerah aku sendiri ya ini lebih ke politik tapi ya kalau kita ngomong politik dan juga budaya di tempat aku tuh masih sangat-sangat riskan ya Yu ya karena aku kan tinggal di Lampung nih tapi daerah aku ini dipenuhi oleh orang-orang Jawa yang jadinya di Jawa banget terus juga berseberangan sama Lampung yang Lampung banget nih gitu kan jadi bertetangga cuma memang kan karena beda banget terus juga yang namanya Sumatera sama Jawa dari segi berbicara aja beda gitu kan kalau Jawa mungkin memang halus gitu ya kalau Lampung sebenarnya nggak ada niatan buat berantem tapi memang cara bicaranya tuh lebih keras gitu ya karena memang dia di Sumatera jadi kadang gimana yang Jawa ini ngeliatnya kayak kok lo marah-marah sih sama gue gitu kan padahal nggak memang seperti itu gitu kan apalagi dari segi bahasa juga kadang ada nih kosakata yang sama tapi artinya tuh beda gitu kan hal ini juga biasanya yang memicu perpecahan gitu sih. Kalau menurut kakak peran keluarga itu penting nggak sih dalam ngimbangin pengaruh media sosial yang sekarang ini? Penting banget nih apalagi sekarang kan udah banyak bocil-bocil yang udah pakai sosial media kan udah gunain teknologi gitu kan sebenarnya emang kita harus melek ya sama teknologi cuma kan memang keluarga ini kan tempat kita tumbuh tempat kita berkembang tempat kita dibentuk gitu kan jadi dari orang tuanya juga harus aware cuma kan nggak semua orang tua juga bisa dan mampu untuk ngikutin perkembangan teknologi apalagi mungkin di tempat-tempat yang 3T gitu ya dan bahkan mungkin kalau dari aku sendiri atau mungkin dari Ayu nih yang mungkin malah kita yang harus ikut serta untuk ngasih tahu dan ngajarin orang tua kita nih ya. Dan yang mana mereka sering banget bagian di broadcast gitu kan yang ini hoax mah gitu. Enggak, ini dari grup arisan mama gitu kan. Padahal kayak kita aduh gimana ya bilanginnya karena kan sebagai anak gitu kan pasti kan dianggapnya juga sebagai anak kecil terus gitu kan dan orang tua juga maunya diikutin dan juga dihargain dan juga dihormatin gitu ya. Mungkin
kayak dari segi bahasanya aja kita ke orang tua, dan kalau dari orang tua juga mungkin ya mereka harus bisa tahu dan juga aware. Dan kalau emang kitanya merasa lebih tahu gitu emang harus dikasih tahu juga sih ya Yu ya gitu kan, karena kan memang pandangan orang tua sama pandangan anak muda kan berbeda, karena mereka juga mungkin lebih banyak pengalaman, jadi mungkin ada rasa ketakutan juga ya untuk anaknya takut neko-neko gitu. Nah kan kakak tadi bilang suka sama budaya-budaya Indonesia ya, betul. Terus kalau kakak sendiri suka konten budaya lokal yang kayak gimana sih? Aku suka yang kalau di TikTok kayak lebih ke storytelling gitu ya, kayak menarik aja gitu buat didengerin. Terus kalau untuk tari-tarian memang kan sekarang tuh udah ada banyak banget sanggar nih yang langsung ngebagiin tari-tarian gitu kan, tari-tarian modern gitu kan. Apalagi sekarang juga tuh dikemasnya tuh bagus banget kan, storytellingnya tuh juga ngikutin gaya bahasa yang diikutin kayak teknologi yang sekarang ini gitu kan, bahasa-bahasa yang terbaru. Terus juga dari mereka juga nggak yang zaman dulu banget gitu ya Yu ya, tapi juga ngikutin yang sekarang gitu kan, jadi dengan dikemas yang secara baik dari storytellingnya, terus juga pengambilan gambarnya, terus juga tari-tarian yang otentik itu sih yang menarik banget, kayak mungkin dari segi pakaiannya gitu kan, aku tuh kayak kalau ngeliat penari tuh kayak auranya kuat banget ya gitu kan, dari segi pakaian dan yang lain sebagainya. Karena pakaian itu kayak ngebantu ngeluarin auranya si penari itu ya, guys. Bener, apalagi kan itu kayak ngasih ciri khas nih, kayak misalkan kalau stiker dari Lampung, terus kalau misalkan Sunda juga stikernya beda lagi gitu kan, dan yang lain sebagainya gitu sih. Kalau menurut kakak pribadi gimana sih cara ngadepin kayak orang-orang yang insecure gitu? Kalau itu mungkin lebih kayak ngasih pemahaman aja sih, karena nggak cuma di temen aku aja, tapi aku juga sering insecure gitu kan, nggak mungkin pasti setiap orang tuh aja sisi insecure-nya ya. Dan kalau aku memang aku rasa insecure di wajah gitu kan, namanya cewek ya, gitu kan, cewek dari bentuk hidung, juga bentuk mata, ada jerawat muncul satu nih, ada gimana ya gitu kan, salah. Jerawat satu nangisnya 10 hari gitu kan ya. Terus juga mungkin dari berat badan, tinggi badan gitu ya Yu ya. Cuma kalau aku lebih kayak ya ini yang dikasih sama Tuhan, lebih ke bersyukur aja. Kalau memang aku rasa aku jelek nih atau aku nggak secantik itu, berarti aku harus munculin sisi aku yang mana nih. Apakah aku harus jadi orang yang diem aja atau aku harus berprestasi? Kalau dari aku sendiri sih emang aku rasa aku jelek, aku rasa aku pendek, jadi aku kayak berarti aku harus berprestasi nih gitu kan. Jadi aku mau aku dilihat kayak sebagai cewek yang independen gitu kan. Aku mulai kayak cari kerja, atau aku juga mulai kayak ikutin ajang-ajang perlombaan supaya aku juga dilirik gitu kan. Jadi kalau emang sih siapa tuh jelek, tapi dia ada sisi yang lain gitu sih. Kayak jadi kayak aku nggak melulu insecure, boleh insecure, tapi kalau kita insecure terus juga kita mendem kita untuk terus-terusan insecure, itu bakalan membuat kita untuk semakin ada di bawah. Tapi kalau kita sadar nih kita ada di bawah dan kita berusaha untuk maju, itu bisa membuat kita setara atau bahkan lebih di depan dari orang yang kita insecure. Wah, keren banget. Nah, kalau apa tuh namanya, harapan kakak nih ke depannya gimana sih soal media sosial dan budaya ini? Harapannya semoga remaja ini bisa memanfaatkan media sosial sebagai bentuk yang positif, karena media sosial itu sebagai bentuk positif bisa juga nih memberikan bentuk negatif ya, karena aku sebagai duta genre juga teman-teman ya, untuk hal-hal yang berbau seks itu masih dianggap tabu ya di Indonesia, apalagi kalau kita membahasnya dengan orang tua, padahal itu sudah menjadi ya hal-hal yang seharusnya diedukasikan gitu kan. Bahkan mulai dari anak berusia 3 tahun itu sudah bisa diedukasikan mengenai dengan seks bebas gitu ya teman-teman ya, mulai dari mungkin diberitahu nih namanya gitu kan. Kalau tidak diberitahu mereka akan menyelewengkan kata-kata tersebut gitu ya teman-teman ya, dan itu berujung kayak biasa dibilangnya tuh saru gitu ya. Padahal kalau kita kasih tahu nih, mereka juga akan lebih tahu nih dan itu kegunaannya untuk apa, karena setiap orang juga punya, jadi nggak perlu mau dan nggak perlu dianggap sebagai hal yang tabu gitu kan. Karena kalau mereka nggak tahu, itu akan membuat mereka jadi penasaran. Dan itu juga yang membuat sekarang ini ada banyak banget nih kasus-kasus pornografi atau kasus seks bebas, terus juga ada kekerasan seksual gitu kan. Jadi mulai dari kita nih teman-teman, dari remaja, kita juga harus bisa memilah dan juga memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa konsumsi, mana yang harusnya kita buang gitu kan. Mulai dari budaya, mulai dari sosial, dari politik, juga dari seks ya juga teman-teman, itu juga harus diperhatikan, karena ada banyak banget nih orang-orang tuh yang terjerumus ke dalam kekerasan seksual, dan itu berawal dari adanya ingin tahu gitu ya, Ingin tahu. betul. Dan yang terakhir nih kak, menurut kakak medsos itu berbahaya atau malah menyenangkan sih? Kita bisa lihat dari dua sisi ya, bisa berbahaya, bisa juga menyenangkan. Kalau bahaya itu tentu aja ada banyak banget nih yang bisa membuat bahaya, kayak
pinjol mungkin ya untuk mereka-mereka yang baru mulai dan baru tahu gitu kan, dan ingin tahu gitu. Terus juga dari tadi ini dari kekerasan seksual gitu kan, terus juga dan yang lain sebagainya. Jadi kalau kita nih sekarang bisa ya, tentu aja bisa untuk mencegah hal tersebut datang ke diri kita dengan tahu nih apa sih negatifnya kalau aku ngikutin hal ini gitu kan. Tapi mungkin memang yang namanya penasaran itu kan nggak bisa dibatasi gitu ya Yu ya. Terus juga kalau misalkan untuk sisi positifnya, kalau dari sisi budaya ya, kita bisa banget teman-teman untuk membagikan budaya-budaya yang ada di Lampung, budaya-budaya yang ada di Jawa, dan semua budaya yang ada di Indonesia untuk dibagikan melalui konten-konten yang ada di sosial media kita. Karena kita nggak perlu jadi guru, nggak perlu jadi dosen, nggak perlu jadi mereka-mereka yang kompeten dalam hal ini untuk bisa membagikan hal-hal ini ke sosial media gitu ya. Kita juga sendirinya dengan apa yang kita tahu itu kita bisa membagikan ke sosial media, karena yang namanya belajar itu kan mulai dari mana aja gitu ya. Jadi betul bisa dari nol juga, karena dengan apa yang kita ketahui itu juga kita bisa untuk sama-sama belajar gitu sih. Nah, ada nggak sih Kak kayak pesan-pesan Kakak sama remaja-remaja di Indonesia ini tentang media sosial, cara menggunakan media sosial dengan baik itu gimana agar bisa kedepannya lebih baik? Oke, untuk teman-teman semua, untuk aku sendiri kebetulan kan sekarang masih menjadi mahasiswa akhir ya di Universitas Lampung. Pesan dari aku, gunakan sosial media kalian sebaik-baiknya, mulai dari self branding atau personal branding, karena di tahun yang sekarang ini ya sosial media itu sudah sangat harus dimanfaatkan dan juga sudah sangat harus digunakan. Karena kalau kalian cari kerja atau kalian mau magang saja, bahkan sosial media itu sudah sangat dilihat oleh HRD ya. Karena dari pengalaman aku sebelumnya dari CV itu, bahkan CV-nya tuh cuma dilihat dari segi prestasinya aja, dari pengalamannya aja, tapi dengan mereka melihat di sosial media kita, mereka jadi tahu, oh anak ini sudah sering nih melakukan hal ini, sudah sering melakukan hal ini. Jadi misalkan kita nih mendaftar di bagian A, kita punya kelebihan di bagian B, mereka bisa menggunakan kelebihan kita ini untuk bagian A tersebut gitu. Jadi kita bisa nih bagian kelebihan kita apapun itu di bagian sosial media. Nah, sosial media kita, kalau sosial media kita itu berkembang, kita juga bisa membuat nih tempat kerja atau tempat kita bersekolah itu juga turut berkembang, karena kita bisa membagikan nih apa saja yang kita lakukan di tempat kita tersebut. Jadi nggak cuma kita yang membuat tempat kuliah itu jadi keren, nggak cuma alma mater yang membuat kita keren, tapi kita juga harus bisa membuat alma mater kita tuh untuk jadi lebih keren lagi. Wah, keren banget sih Kak April. Makasih ya Kak untuk kasih pesan ke kita, udah hadir di acara Urban Week Podcast ini. Sama-sama juga buat Ayu, mungkin buat Ayu juga nanti bisa mulai dari sosial medianya untuk bisa untuk